Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama channel Akar Kuadrat. Pagi ini kita akan membahas tentang materi dari kelas 8, yaitu lingkaran. Seperti apa lingkaran pada materi kelas 8? Silakan simak video ini, siapkan buku, siapkan pulpennya, dan untuk alat-alatnya ada jangka, busur, dan penggaris. Siapkan dulu. Sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya agar setiap notifikasi dari Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan dan bisa kalian langsung simak. Oke, kita langsung ke pembahasan. Di sini kita akan membahas tentang lingkaran, apa unsur dan bagian dari lingkaran. Unsur-unsurnya apa saja, bagian-bagian dalam lingkaran itu apa saja. Yang pertama, kita gambarkan dulu lingkarannya. Nah, ini keliling lingkaran untuk garis ini ya. Bisa kita sebut sebagai busur juga. Kemudian unsur yang pertama dalam lingkaran ini adalah titik tengah atau yang biasa disebut sebagai titik pusat. Di sini titik pusatnya ditandai dengan huruf O. Ini titik pusat. Selanjutnya ada diameter. Ini garis AB adalah diameter atau garis tengah lingkaran, menghubungkan dari satu sisi lingkaran atau busur ke busur satunya dengan melewati titik pusat. Ini yang disebut diameter. Selain diameter, ada juga jari-jari ya. Jari-jari ini adalah dimulai dari titik pusat kemudian sampai ke busur. Dari titik pusat sampai ke busur. Di sini bukan hanya O ke C ya. Ini jari-jari bukan hanya itu, karena ada separuh atau setengah dari diameter juga tadi. Jadi O ke B juga jari-jari, O ke A juga jari-jari. Sedangkan A ke B tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu diameter. Diameter itu garis tengah, jari-jari itu setengahnya. Setengah dari garis tengah, setengah dari diameter. Itu untuk jari-jari. Untuk jari-jari tidak hanya ini yang tegak lurus dengan diameter, di sini juga bisa ada titik D. O ke D juga jari-jari, ada lagi O ke E juga jari-jari. Jadi jari-jari itu banyak ya, tergantung di dalam soal itu tempatnya di mana. Yang penting jaraknya adalah dari titik pusat ke busur, itu jari-jari. Nah, di antara jari-jari ini keduanya bisa jadi sudut, misalnya BOD. Ini BOD ini sudut, atau AOE ini juga jadi sudut. Sudutnya di OA, OC itu juga bisa jadi sudut yang disebut sebagai sudut pusat karena sudutnya ada di titik pusat. AOC, O-nya berarti di titik pusat, maka disebut AOC ini sebagai sudut pusat. Di antara sudut pusat terbentuk sebuah bangun baru, seperti contoh satu ini BOD ya, BOD. Nah, di sini B ke D bisa kita tarik garis. Nah, B ke D atau A ke E atau C ke D itu bisa ditarik garis yang disebut sebagai garis tali busur, menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain yang berada di busur. A ke E ini adalah tali busur, B ke D juga tali busur. Nah, kalau di sini kita buat garis juga C ke D, maka di situ juga tali busur. A ke C juga bisa, E ke B juga bisa tali busur. Nah, sudah dibentuk tali busur seperti ini, maka kalian bisa lihat bahwa ada segitiga. Segitiga yang membentuk
karena adanya batas tali busur. Nah, segitiga ini kita sebut sebagai juring. Segitiga disebut juring di dalam lingkaran ini ya, dengan panjang sisinya itu jari-jari. Panjang sisi segitiga ini bisa bentuk sama kaki ya, lebih seringnya lebih banyak sama kaki. Nah, kakinya ini sepanjang jari-jari, itu yang disebut juring. Nah, terus ini yang disebut juring, maka sisa dari juring ini ada 9 sedikit di sini, ini juga. Ini yang disebut sebagai tembereng. Ya, ada banyak bagian dari lingkaran. Mulai dari tadi yang pertama titik pusat, diameter, jari-jari, kemudian tali busur, kemudian juring, tembereng, sudut pusat juga ada tadi. Ya, sudut pusat itu berarti sudut yang berada di titik pusat. Nah, menghubungkan antara dua titik dari busur mengerucut di titik pusat. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah sudut pusat, ini seperti ini. Ini sudut pusat. Ya, di sini juga ada sudut pusat. Ini juga sudut pusat. Nah, tergantung banyaknya garis yang berada pada suatu lingkaran itu, maka sudut pusatnya semakin banyak. Nah, selain itu, ini tadi sudah tembereng ya. Tembereng saya pastikan di sini. Ini adalah tembereng. Di sini juga tembereng. Nah, dari bagian dan unsur lingkaran ini kita bisa simpulkan ada banyak sekali bagian unsur dan bagian lingkaran. Titik pusat, diameter, jari-jari, tali busur, juring, tembereng, dan sudut pusat. Kita ulas lagi, titik pusatnya adalah titik O ya. Di sini titik O itu adalah titik pusat. Kemudian diameter yang tergambar di dalam lingkaran ini atau garis tengahnya itu ada AB, dari A ke B, ini diameter. Kemudian ada garis yang lurus juga selain garis AB. Di sini ada DE, ini juga termasuk diameter. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke busur ya. Menghubungkan titik pusat ke busur, maka ada banyak. Tadi yang sudah pertama dibahas adalah OC. Ini ya, OC. OC berarti yang pertama jari-jari. Selain OC ada OA juga, O ke B juga, kemudian O ke D, dan O ke E yang terakhir. Ini jari-jari yang tergambar pada lingkaran ini. Kemudian ada tali busur. Tali busur yang sudah tergambar dimulai dari AE, ini ada garis ini ya. Tali busur itu yang garis ini, AE. Kemudian BD. Nah, kalau kita gariskan lagi dari E ke B misalnya seperti ini. Nah, maka ini adalah tali busur BE atau EB. Ini juga CD bisa, C ke A juga bisa. Kemudian busur lingkaran ini penuh sebagai keliling, sedangkan untuk busur yang tergambar ada titik-titiknya kita bisa hubungkan dari titik satu ke titik yang lain. Contoh busurnya busur AE. Jadi ini ya yang melengkung, bukan yang lurus. Busur AE, kemudian busur EB, dan busur BD. Ini ada busur BD. Selain itu juga ada DC, ini melingkar. Dan yang terakhir ada CA, menghubungkan C ke A di busur yang melengkung. Juring. Nah, sekarang juring. Juring itu bentuknya segitiga, ini sudah jadi juring. Nah, maka juring ini disebut juring BOD, dari B,
O ke D. O titik pusat, B dan D adalah titik di busur. Bisa juga dibalik B DOB, BOD atau DOB, gitu ya. Selain itu juga ada juring, ini juga juring nih, segitiga, yaitu AOE. Nah, kalau tadi jadi di sini ada garis tali busur, maka ini juga bisa jadi juring BOE. Ya. Tadi tidak digambarkan, maka kita tidak perlu tuliskan. Kemudian tembereng, temberengnya adalah AE. Ini yang sudah saya beri arsiran tadi. AB di sini, kemudian ada BD, ini yang sudah saya arsir tadi. Ini sebagai pengingat ya. Dan sudut pusat. Sudut pusat tadi adalah sudut di sini, yang berada pada sudut di titik pusat. Dimulai dari AOC, sudutnya ada di sini. Kemudian COD, sudutnya ada di sini. DOB di sini, BOE ini juga ada, kemudian EOA di sini. Ya, sudutnya ada di sini. Ini berapa derajat? Gitu ya. Jumlahnya sudut pusat. Dari sudut pusat ini di total, maka sudutnya ada 360 derajat. Ya, tulisannya seperti ceker ayam. 360 derajat untuk sudut pusat lingkaran, itu ya. Hari ini cukup pengenalan saja. Untuk penghitungan baik keliling, luas, kemudian panjang jari-jari, luas juring, tembereng, dan yang lainnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.